monggo kata Nabi. Dan barang siapa ingin pulang mungkin karena jauh rumahnya, monggo, tidak apa-apa kita ikut Jumatan. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud. Berarti setelah ini ya, udah lebar berikutnya. Saya baca terjemah saja. Dari Iyas ibnu Abu Romlah Asyami, ia berkata, aku menyaksikan Muawiyah ibnu Abu Sufyan bertanya pada Zaid bin Abi Arqam, yang mengatakan, apakah engkau pernah mengalami dua hari raya yang jatuh pada hari yang sama di masa Rasulullah, pada Jumat sama Id itu? Zaid bin Abi Arqam menjawab, ya pernah. Muawiyah bertanya lagi, lalu ketika itu apa yang dilakukan Nabi? Nah, terus itu ya. Kemudian ia mengatakan beliau melakukan sholat Id, kemudian memberikan rukhsah kepada sahabat yang memang mengalami kesulitan kalau harus kumpul lagi ke situ, jaraknya jauh begitu ya. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang ingin sholat Jumat bersama kami, silakan. Jadi tetap saja ada semacam pintu untuk memberi peluang kepada sahabat sholat Jumat. Nah, atas dasar ini maka kemudian Majelis Tarjih melalui timnya itu bermusyawarah, dan kesimpulannya adalah bahwa walaupun saat itu pas hari raya, maka sholat Jumat tetap disyariatkan. Tapi masih koma, kecuali bagi yang memang benar-benar mengalami kesulitan, maka dia dapat berusaha. Begitu cerita. Nah, ini bisa dibaca di, coba lanjut ya, lanjut. Satu lagi. Nah ini nih, tanya jawab agama terbitan tahun 2020, juz kedua, halaman 19 sampai 100. Itu bahas itu. Nanti panjenengan yang punya bisa ngecek. Nanti kalau terbitnya tahun bukan 2020 mungkin beda halaman, jadi jangan kaget. Itu disebutkan supaya jangan kaget. Jadi nanti kalau ketemu terbitan tahun 2020 halamannya 1900. Ini bahas itu. Intinya tadi itu. Jadi sholat Jumat tetap disyariatkan, Makanya jangan sampai ditutup. Memang zaman kami dulu ketika masih SMP, almarhum Ustadz Muflis Sulaiman sempat keras pendapatnya, nggak usah sholat Jumat. Tapi oleh jamaah saya didekati, nanti Ustadz Judi di sini aja sholatnya. Saya masih SMP, disuruh ngimami sholat. Jadi saya SMP sudah jadi imam sholat di Babat dengan bimbingan Ustadz Muflis Sulaiman waktu itu. Jadi di kalangan warga Muhammadiyah saja memang bisa jadi beda pendapat, dan memang ada macam-macam pendapat itu. Yang pertama, tetap disyariatkan, kenceng. Nah, sekarang dia tarjih itu. Yang kedua, pesta usah. Begitu. Jadi Ustadz Muflis dulu itu begitu, tapi itu kan kira-kira 20 tahun menjelang beliau wafat. Jadi saya nggak tahu perkembangan pendapat beliau yang belakangan. Itu ketika saya masih SMP, Bapak pikir 4 tahun itu, nggak usah, gitu kan. Jadi pendapat yang pertama tetap disyariatkan, yang kedua nggak usah. Nah, pendapat yang ketiga adalah bagi yang mungkin karena ada kesulitan atau uzur, kemudian tidak Jumatan, maka dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Nah, begitu. Nah, waktu itu di hadis kan juga ada yang mengatakan, jadi ada sahabat itu yang paginya ikut sholat Id, zuhur tidak sholat, Jumat besok langsung asar, jadi pray, zuhur asar, zuhur Jumat itu pray. Ada pendapatnya seperti itu. Tapi ingat, tarjih bukan begitu pendapatnya. Tarjih tetap disyariatkan, ya. Tapi bagi yang memang benar terasa atau uzur, maka dia boleh tidak Jumatan, tapi tetap sholat zuhur. Itu yang pokok. Selesai nomor 1 sudah. Nanti diskusinya nomor 1 sudah. Ini masih ada 3. Baik. Yang kedua ini tidak menarik karena nggak sesuai dengan sikon sekarang. Nah, apakah puasa hari Arafah
ya, yang kita biasa lakukan pada 9 Dzulhijjah itu diperbolehkan ketika yang di Arab Saudi itu ternyata beda hari. Kan itu intinya. Di sini Tarjih punya pendapat yang agak panjang ya, tapi sebelum itu saya ajak bahas kesana kemari. Yang pertama tentang keutamaan puasa Arafah. Intinya bahwa puasa Arafah itu ayyukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Itulah yang menyebabkan mengapa kita itu harus sangat bersemangat untuk mengamalkan puasa ini tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah. Ini yang harus kita tekankan dan kita ajak siapapun yang ada di kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika ini harinya beda. Kemarin hampir saja beda ya. Jadi mungkin di antara panitia ini atau Masjid Tarjih Lamongan, mengapa ini diangkat topiknya? Karena diperkirakan akan beda. Ternyata alhamdulillah sama gitu. Maka tadi saya katakan tak menarik lagi kalau gitu ya. Tapi cara untuk pengetahuan kita bahwa ini juga tak pernah dibahas oleh Masjid Tarjih, sudah pernah. Yang intinya bahwa saya persingkat saja. Yang intinya Tarjih berpendapat jadi seandainya terjadi perbedaan hari ya, antara Indonesia dengan Saudi Arabia tentang awal Dzulhijjah termasuk Idul Adha-nya, maka tidak mengapa orang Indonesia melaksanakan puasa Arafah tidak bersamaan dengan jamaah yang sedang wukuf. Memang di kalangan ulama ada dua pendapat itu. Yang pertama, ya harusnya sama pendapat. Jadi kalau demikian wajar jika di antara warga kita, warga kaum muslimin ya, tidak hanya Muhammadiyah, ada yang ketika puasa Arafah mereka akan mendengar dulu di Arab sana, di Arafah sana wukufnya kapan. Ketika wukufnya hari Kamis ya sudah, kita puasa hari Kamis. Itu pendapatnya. Ya tentu saja mereka juga punya pendapat. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika di musim haji, Nabi haji pada saat itu. Kemudian pas hari Arafah itu, ketika beliau sedang wukuf di Arafah itu, di antara sahabat terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Yang mereka diskusikan adalah atau pertanyakan adalah Nabi kira-kira poso enggak ya hari Arafah ini pada saat kita wukuf ini. Nah, mereka berdiskusi di antara mereka itu. Lah di antara sahabat lalu kemudian ada yang mengatakan mungkin puasa undang, nah, macam-macam ya. Akhirnya dikatakan di sini lalu Maimunah mengirimkan pada beliau suatu wadah berisi susu atau semacam segelas susu untuk diberikan beliau minum apa tidak. Ternyata beliau minum. Nah, berarti apa yang terjadi ketika orang sedang wukuf di Arafah tidak diberlakukan syariat puasa bagi mereka. Nah, hadis ini sekaligus menjadi dasar bagi ulama. Oh berarti idealnya begitu ya, puasa Arafah itu ya pas barengan dengan wukuf di Arafah. Itu ceritanya ya. Nah, namun demikian hadis ini juga bisa dipahami. Yang kedua, bahwa dengan peristiwa ini di mana ada keraguan Nabi ini puasa pada hari itu menunjukkan bahwa sebelum itu Nabi pernah berpuasa pada hari Arafah. Ketika orang-orang belum ada wukuf di Arafah. Bisa dipahami ini? Nah, saya ulang lagi, kan di sini yang jadi persoalan itu. Jadi hadis ini difahami dari sisi kedua, berarti Nabi itu sebelum haji
Haji Nabi itu berapa kali? 1 kali ya. Nah, berarti Nabi itu sebelum haji sudah pernah puasa hari Arafah. Padahal tidak ada wukuf. Nah ini penting. Ini nanti menjadi bagian diperkuat oleh pendapat yang kedua. Pendapat kedua itu bahwa sesungguhnya puasa hari Arafah itu tidak harus bertepatan dengan jam haji wukuf di sana. Jadi walaupun mereka wukufnya hari Kamis, tidak apa-apa kita puasa hari Jumat, asal Jumat kita Indonesia itu adalah menunjukkan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi yang dijadikan dasar bukan wukufnya, tetapi tanggal 9 Dzulhijjah itu. Nah, pendapat kedua inilah yang diperkuat oleh Majelis Tarjih. Jadi Majelis Tarjih kita cenderung pada pendapat yang kedua. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, ya perbedaan apa? Penentuan tanggal awal maupun 10 Dzulhijjah, maka kita di negeri manapun berpuasa berdasarkan tanggal 9-nya, bukan berdasarkan wukuf di Arafah ini. Apa alasannya? Nah ini terus yang pertama, Rasulullah telah menamakan puasa Arafah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan haji. Bahkan para sahabat telah mengenal puasa Arafah yang jatuh pada 9 itu meskipun kaum muslimin belum haji. Jadi puasa Arafah itu sudah berjalan sebelum ada peristiwa wukuf itu. Itu menunjukkan bahwa puasa Arafah bukan atas dasar adanya wukuf, tapi atas dasar tanggal 9 Dzulhijjah. Ini hadisnya saudara. Kemudian yang kedua alasannya, jika memang yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan waktu wukufnya jamaah haji dan bukan tanggal 9-nya atas dasar masing-masing negeri, maka bagaimana cara berpuasnya orang-orang yang di Sorong Irian Jaya? Kenapa? Di sana perbedaan antara Mekah dan Sorong itu sekitar 6 jam. Padahal wukuf dimulai zuhur. Jadi ketika wukuf dimulai di Sorong sudah habis. Habis artinya apa? Artinya sudah waktu sudah malam, sudah nggak jadi puasa lah. Ini problematik. Atas dasarnya juga maka kemudian Tarjih cenderung pada pendapat yang kedua. Jadi yang dijadikan pedoman bukan orang wukufnya itu kapan, tetapi tanggal 9 itu kapan yang berlaku di negeri itu. Nah, problem yang ketiga adalah jika orang menyatakan atau berpendapat bahwa puasa Arafah harus barengan dengan orang wukuf. Sekarang seandainya terjadi gempa bumi di Mekah pas tanggal 9, praktis kan tidak ada wukuf. Apa-apa ya pray. Kayak gitu. Kan gitu. Nah, jawabannya tidak. Jadi makanya puasa Arafah itu bukan didasarkan pada peristiwa wukuf di sana, tapi berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah yang ditetapkan di negeri itu. Itu intinya persoalan yang kedua. Nah, nanti dibaca. Nah, yang ketiga, kemudian muncul, lalu bagaimana dengan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selain tanggal 9 yang tadi kita bahas itu? Apakah juga disyariatkan berpuasa? Lebih-lebih tanggal 8 yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Karena tanggal 8 ini teman-teman kita, saudara kita itu pentingnya seperti tanggal 9. Keunggulannya diyakini seperti tanggal 9. Memang ada hadis ini. Nah ini, Somu yaumi at-tarwiyah kafaroh sana. Puasa hari tarwiyah dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Ya, atau dapat pahala. Jadi kafar itu menghapus ya. Jadi yang populer menghapus dosa selama setahun. Kalau yang apa? Kalau yang Arafah 2 tahun kan gitu ya. Kan juga tinggi, gimana dong kalau nggak mengamalkannya? Akhirnya
praktis yang dilakukan oleh saudara kita tanggal 8 dan 9. 1 sampai 7 nggak dipakai. Lalu bagaimana menurut Tarji? Sudah diteliti oleh tim Tarji bahwa hadis itu lemah, bahkan ada menyatakan palsu, maudhu hadisnya, ya. Karena di antara perawi ada yang bernama At-Tibi yang dikenal sebagai pendusta, tukang bohong, tukang ngibul, tukang bikin hoax. Jadi dengan demikian hadis yang menjelaskan tentang keutamaan spesial tanggal 8 itu tidak bisa dipakai, sehingga statusnya sama dengan 1 sampai dengan tanggal 8. Nah sekarang boleh nggak kita puasa tanggal 8? Nah kan gitu. Jawabannya boleh. Mengapa kok boleh? Karena tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari yang sangat istimewa dan dinyatakan Nabi bahwa saat itu ketika orang beramal soleh nilainya sangat tinggi, sangat disukai oleh Allah, apapun amal soleh itu. Nah, karena itu maka ibadah puasa termasuk dianggap sebagai amal soleh. Karena itu maka boleh saja puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada masalah. Tapi statusnya kurang lebih sama itu. Ya, tidak bisa menyamai dengan tanggal 9. Kalau 9 tadi jelas hadisnya sahih ya, yang menyatakan bisa menutup dosa berapa? 2 tahun tadi. Nah, ini sudah pernah dimuat di Surah Muhammadiyah. Nah, kemudian ini ada sedikit catatan yang berbahasa Arab ini yang menyatakan bahwa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah itu termasuk yang disunnahkan, dimulai dengan hari pertama Dzulhijjah dan berakhir dengan tanggal 9. Hanya bedanya kalau 9 itu yang sangat istimewa, disebut dengan hari Arafah. Kalau yang tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, itu nanti kaitannya dengan peristiwa haji. Biasanya orang-orang Muhammadiyah itu karena saking kepinginnya sesuai sunnah, maka tanggal 8 itu tidak langsung ke Arafah, tapi ke Mina dulu. Itu namanya hari Tarwiyah di situ. Nah, jadi kesimpulannya untuk topik yang ketiga ini bahwa puasa hari Tarwiyah itu dibolehkan kalau difahami setingkat dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau hari Tarwiyah itu dikhususkan seperti istimewanya hari Arafah, maka bid'ah. Oh begitu, tak enak dia ngomong bid'ah. Bisa saja ngomong bid'ah. Ya, lebih baik yang tadi aja. Jadi yang lunak saja. Jadi kalau teman kita, aku tak puasa tanggal, monggo kalau puasa. Aku tak puasa tanggal 1 ya. Atau puasa terus 1 sampai 9. Silakan, tidak ada masalah. Ini saya kira mudah. Oke semuanya. Nah, yang terakhir, ini yang paling ramai ya. Bagaimana tentang memahami hadis tentang larangan memotong kuku dan rambut saat berkorban? Itu yang paling panjang dalam slide saya ini. Ini kan slide nomor 28 ya, patut semuanya itu 50. Berarti ini top memerlukan 1 jam aja. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan lama-lama. Saya persingkat-singkat saja. Jadi setidaknya ada 4 hadis yang menjelaskan tentang larangan memotong kuku, memotong rambut saat berkorban. Ada 4 hadis. Yang pertama hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, Nabi bersabda. Terus langsung ke ininya, ke terjemahannya, nggak apa-apa ya. Jadi dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi berkata, apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berencana atau niat kurban, hendaklah ia tidak menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Tidak menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Nah, kemudian yang kedua,
juga hadis riwayat Muslim, juga dari Ummu Salamah, sanadnya bersambung pada Rasulullah. Beliau bersabda, apabila 10 Dzulhijjah telah masuk dan seseorang memiliki hewan kurban yang akan disembelih, maka hendaklah ia tidak mengambil rambut dan tidak memotong kuku. Tadi menahan aja, ini mengambil. Jadi redaksinya macam-macam. Yang ketiga juga Muslimah, juga Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaknya ia menahan, yakni tidak memotong rambut dan kukunya. Dan yang keempat juga dari Ummu Salamah, juga Muslim, yang artinya, aku mendengar Ummu Salamah istri Nabi berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki sembelihan kurban, maksudnya yang akan disembelih, maka apabila hilal Dzulhijjah telah muncul, hendaklah ia tidak mengambil rambutnya dan juga kukunya sedikit pun sampai dia berkorban atau menyembelih. Itu 4 hadis paling tidak yang bisa kita bacakan di sini. Nah, dari 4 jenis matan atau redaksi hadis tersebut yang menyebutkan larangan memotong, ya, larangan memotong, ya, keempatnya dari jalur istri Nabi Ummu Salamah, jadi 1 orang, dan keempatnya memiliki perbedaan redaksi. Jadi sumbernya sama dari Ummu Salamah, tapi redaksinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan redaksi rambut dan kuku, ada yang menyebut rambut dan kulit. Kemudian ada juga mengatakan hendaklah tidak menyentuh, ada lagi mengatakan hendaklah tidak mengambil, kemudian hendaklah menahannya, serta ada yang janganlah memotong. Dari 4 hadis tadi kalau di pun kayak gitu, redaksinya bermacam-macam. Keempat hadis di atas adalah hadis-hadis yang tidak diragukan kesahihannya, semuanya sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Namun karena memiliki perbedaan redaksi, perbedaan matan hadis tadi itu, maka terdapat kemungkinan terjadinya periwayatan bil makna. Jadi kalimatnya satu asalnya, tapi kemudian yang mendengar ini macam-macam diolah dengan kalimat sendiri kan masing-masing. Intinya kan memotong, mencukur rambut, kuku supaya dihindari pada suasana kurban tadi. Nah, di hadis-hadis tadi yang 4 itu tidak ada yang eksplisit, yang terang-terangan menjelaskan yang dipotong itu kukunya siapa, kukunya apa, rambutnya siapa, rambutnya apa. Tidak ada penjelasan. Nah, atas dasar ini ulama berbeda pendapat. Nah, gitulah kalau coba kasih pikir, kalau belum ada beda pendapat belum lengkap lah ya. Jadi kalau sudah bahas fikih, siap-siap untuk melihat ada perbedaan pendapat. Termasuk ini. Perbedaan pendapat ini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah yang dipotong itu orang yang berkorban atau hewan yang dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu diyakini bahwa itu adalah orangnya yang tidak boleh memotong rambutnya sendiri, itu bagaimana hukumnya? Ada 2 tingkatan itu. Dan ternyata itu sudah menyebar pendapat itu, terutama di hari-hari ini atau di waktu dewasa ini muncul pendapat klasik dan pendapat kontemporer. Pendapat klasik umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan memotong rambut kuku adalah orangnya. Jadi ketika hadis yang 4 tadi begitu, domirnya, hunya itu adalah sahibul kurban. Nah, ini dikemukakan oleh 4 mazhab ulama. Ulama 4 mazhab. Nah, mayoritas ulama dari 4 mazhab itu berpendapat bahwa
yang dipotong adalah milik sahibul kurban. Ya, sungguh pun mereka sepakat bahwa rambut dan kuku yang dilarang itu yang milik korban, tapi mereka berpendapat dengan status hukum yang berbeda. Saya ulang lagi dengan bahasa yang sederhana. Jadi ulama-ulama klasik, terutama 4 mazhab, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud larangan motong kuku adalah kuku rambut milik yang berkorban, bukan hewannya, orangnya. Dan itu, nah kemudian setelah mereka sepakat bahwa itu adalah orangnya, lalu bagaimana hukumnya? Nah, kan gitu. Haram, makruh atau bagaimana? Kan gitu ceritanya. Muncullah pendapat berbeda-beda yang tadi masih khusus sahibul korban. Nah, begini ceritanya. Sebagian ulama mengharamkan, ini paling berat. Teman-teman kita Salafi di sini pendapatnya, kebanyakan ya, mungkin tidak semua ya. Jadi kalau nanti ketemu teman kita Salafi, ojo lho, oh iya, itu yang teman kita yang cenderung pada pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kita. Kemudian muncul juga pendapat yang kedua bahwa makruh lah, makruh. Jadi kita tidak boleh motong kuku, tidak boleh rambut bagi yang berkorban ini makruh. Apa artinya makruh? Kalau bisa ya jangan sampai lagi lakukan. Nah, gitu makruh itu. Kan arti kasarnya makruh kan dibenci ya, dibenci atau nggak disukai kan gitu. Jadi kalau kita cenderung pada pendapat yang kedua ini, usahakan mulai tanggal 1 bagi berkorban untuk tidak motong kuku, tidak motong rambut sampai nanti tanggal 10 di mana hewan itu disembelih. Ini di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tetap sahibul korban. Nah, muncullah pendapat yang ketiga yang mungkin agak melegakan bagi kebanyakan orang. Apa itu? Nggak ada masalah. Jadi kalau mau potong kuku, potongan kukumu. Yang potong rambut, potongan rambutmu. Itu mazhab Hanafi. Tapi tetap sahibul korban. Jadi bagi yang korban potong rambut, monggo nggak ada masalah. Kok begitu? Mazhab Hanafi begitu pendapatnya. Ini hadisnya, hadisnya ini. Hadis ini saya baca artinya dari Aisyah. Dia berkata, saya pernah menganyam kalung hewan kurban miliknya Rasul dengan kedua tanganku. Kemudian Rasul mengalunginya dengan tangannya dan mengirimnya bersama dengan ayahku. Lalu Rasul tidak meninggalkan sesuatu pun yang telah Allah halalkan hingga beliau menyembelih hewan kurban. Artinya ketika hewan itu sudah disiapin dengan hiasan-hiasan tertentu, ini sekarang nggak ada gitu ya. Tapi zaman saya tuh waktu di desa Megari dulu itu dihiasi. Jadi orang dulu lebih fantastis gitu. Maaf ya. Saya sendiri juga nggak pernah ngalungin sini yang di Sidoarjo. Tapi ini peristiwa Aisyah ini banyak ditiru oleh orang-orang itu di desa-desa itu. Tapi itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Sekarang tidak ada. Masih ada nggak? Tidak ada. Wah, hilang semua ya? Wah, hilang dari peredaran ya. Nah, ini begini maksudnya. Jadi saat itu Aisyah ya menyiapkan dengan apa ya? Gitu loh. Hiasan-hiasan, mungkin bunga atau apa itu dikalungkan di hewan kurban itu. Lalu hewan kurban ini dikirim ke sebuah tempat untuk diimpor di sana mungkin ya, lalu disembelih. Ya, proses perjalanan itu dalam keadaan terhiasi. Itu kan sangat memuliakan hewan itu. Nah, dikatakan Isa, pada masa itu Nabi tidak meninggalkan apapun kegiatan yang selama ini dihalalkan. Tanpa ungkapan kalimat yang jelas, lalu pensyarah hadis mengatakan termasuk ini biasa motong kuku, ya motong kuku, ini biasa motong rambut, ya tetap motong rambut. Itu tafsiran, tidak ada hadisnya. Tapi dari hadis ini bahwa Nabi ternyata tidak ada yang berbeda dengan hari biasa. Ya, jadi sama saja ketika sebelum kurban dan ketika udah kurban, ya sama saja tetap itu. Sehingga dari hadis ini oleh kalangan mazhab Hanafi, kalau begitu sebenarnya nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah dengan bagi yang memotong kuku
Bagi yang motong rambut nggak ada masalah. Itu madzhab Hanafi. Cocok tak? Nah, ini masih bagian pertama dari perbedaan pendapat dengan ulama mengenai yang dimaksud hul tadi itu siapa. Yang pertama ini adalah sahibul Qur'an. Maka jangan heran kalau misalnya Ustaz Hidayat ini pendapatnya, ya karena dari situ itu. Dan teman-teman yang salafiyah juga kebanyakan di situ arahnya. Nah, kemudian tadi ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh itu karena memperhatikan dua hadis. Di satu sisi hadis mengatakan jangan, yang satu mengatakan kok halal apa ya, kok gak ada masalah ya. Akhirnya ambil jalan tengah menjadi hukumnya makruh, kan gitu ceritanya. Kalau hanya berhenti pada larangan tadi, itu kalau haram, kan gitu ceritanya. Nah, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i cenderung ambil jalan tengah sehingga dihukumi makruh. Nah, kemudian muncullah pendapat dari kalangan mazhab Hanafi yang mengatakan karena ada hadis Aisyah tadi itu berarti nggak ada masalah dong dengan mau mencukur rambut atau apa, itu kan biasanya bagus kan gitu. Nah, ini baru pendapat yang pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud dengan apa namanya? Domber itu adalah